Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala Wassalatu wassalamu Rasulillah ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad Sayyidina ibn Muhammad Abdillah bin Abdillah wa ala wa alihi ala wa alihi sahbihi wa wa mawalah. sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, Jamaah pondok kita, wabil khusus Kang Yusuf, khusus Kang Yusuf, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda malam Senin, malam ke-29 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 19 Juli 2020. Pertama, pengajian malam ke-26 Kitab Aqidatul Awam. Yang kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Aqidatul Awam, melanjutkan kembali pembahasan tentang keluarga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'i at-tis'ah alladhina ballaghu ad-din fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki wa Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, wa ila hadrati Syekhina Murabbi Ruhina Ki Al-Hajj Maimun Zubair, Ki Al-Hajj Al-Habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا
wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin laylan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Di pertemuan yang lalu bahasan kita tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat Rasulullah wafat, beliau meninggalkan 9 istri yang terangkum dalam nazam Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sufiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah, yakni istri beliau yang pertama Aisyah, Hafsah, Saudah, yang keempat Sofiyah, yang kelima Maimunah, yang keenam Ramlah, yang ketujuh Hindun, yang kedelapan Zainab, yang kesembilan Juwairiyah. Ke-9 istri beliau bergelar Ummul Mukminin. Biografi singkat kemarin juga sudah dijelaskan. Paling tidak kita memiliki gambaran dan kesimpulan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 1 istri, atau dalam bahasa sekarang berpoligami, tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berpoligaminya Rasulullah itu motivasinya adalah menjalankan perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ataupun di beberapa istri beliau diisyaratkan dalam pesan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Di antaranya Hafsah yang berayahkan Sayyidina Umar dalam perjalanan rumah tangganya sempat dicerai oleh Rasulullah, namun malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hafsah dijadikan istri lagi, dikembalikan istri lagi, karena isyarat dari malaikat Jibril, Hafsah adalah satu di antara istrinya Rasulullah di surga kelak. Fa innaha suwwamatun quwwamatun. Dikatakan karena Hafsah adalah ahli berpuasa sunnah dan ahli tahajud malam. Jadi ketika ada orang yang dengan berani dan bahkan para orientalis barat sampai dengan beraninya mengatakan Nabi Muhammad sebagai hiperseks, na'udzubillah min dzalik, itu tidak tahu sejarah, tidak menelisik sejarah menikahnya Rasulullah, bahkan
beliau menikahi ada beberapa istrinya yang sudah berumur. Ada yang sudah tua, yakni Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah sampai orang yang sudah sangat tua renta yang kemudian menghibahkan ataupun memberikan jatah giliran menginapnya kepada Sayyidah Aisyah agar jangan sampai Saudah ataupun dirinya dicerai oleh baginda Rasul. Baik, jamaah rekan sahabat pondok kita yang berbahagia, itulah beberapa bukti bahwa menikahnya Rasulullah adalah motivasi menjalankan perintah dan semata-mata karena berdakwah, bukan karena dorongan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berani mengklaim Rasulullah ataupun berani berpikiran yang bukan-bukan terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada, ammatuhu Safiyatun dzatu ihtida. Hamzatu utawi Sayyid Hamzah. Hamzatu utawi Sayyid Hamzah iku ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Wa Abbasun lan utawi Abbas iku kada kaya mengkono-mengkono ammuhu. Hamzatu utawi Sayyid Hamzah iku ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Wa Abbasun utawi Abbas iku kada kaya mengkono-mengkono ammuhu, yakni pamane Kanjeng Nabi. Ammatuhu utawi bibi Kanjeng Nabi iku Sofiyatun iku Sofiyah. Iku Sofiyatun iku Sofiyah. Dzatu ihtida kang wong wadon kang duweni anut maring Allah lan Rasulillah. Dzatu ihtida kang duweni anut yang mengikuti, dzatu ihtida kang duweni anut maring Allah lan Rasulillah lan Rasulullah. Ammatuhu iku bibiye Kanjeng Nabi, atau pada atau mubtada muqaddam boleh. Ammatuhu utawi bibiye Kanjeng Nabi ku Sofiyatun iku Sofiyah, Sayyidah Sofiyah. Dzatu ihtida kang duweni anut maring Kanjeng Nabi. Pada bait nazam ini, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun dzatu ihtida. Ini menerangkan tentang paman dan bibinya Rasulullah. Paman dan bibinya Rasulullah yang beriman. Pamannya Rasulullah, di antara paman-pamannya Rasulullah ada yang beriman, yakni yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Abbas. Demikian pula bibinya. Jadi ammah itu
saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Jadi saudaranya Sayyid Abdullah. Kalau saudaranya ibu, itu kalau laki-laki bahasa Arabnya adalah khalun, sama-sama paman. Perempuannya, bibinya kholah. Jadi kalau ada perbedaan, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama saja. Saudaranya ayah ya kita panggil paman, om. Perempuannya dipanggil dengan tante, bibi, bule ataupun bude. Begitupun juga saudaranya ayah kita, saudaranya ibu kita. Saudaranya ibu kita, kalau yang laki-laki kita panggil paman, pak de, pak le, om. Lalu kalau perempuan, tante, bibi, bule, bude, itu sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada perbedaan lafaz untuk mencirikan bahwa itu adalah saudara dari bapak dengan saudara dari ibu. Kalau saudara dari bapak, kalau laki-laki itu ammun, kalau perempuan ammatun. Saudara dari ibu, kalau laki-laki itu khalun, kalau perempuan khalatun. Nah, makanya di sini ammatuhu ini berarti bule ataupun bude ataupun tante dari ayah. Jadi saudaranya ayahnya Nabi Muhammad, yakni saudaranya saudara perempuannya Sayyid Abdullah. Di syarahnya dijelaskan i'lam anna a'mamahu sallallahu alaihi wasallam 12. Bahwa pamannya, jadi diumumkan baik itu Pak D ataupun Pak Le, itu diumumkan. Maksudnya secara umum, entah itu kakaknya bapak ataupun adiknya bapak. Dari sini entah itu kakaknya Sayyid Abdullah ataupun adiknya Sayyid Abdullah, itu ammatun. Dikatakan di sini bahwa pamannya Rasulullah itu ada 12. Yang pertama adalah Hamzah. Hamzah, ibunya bernama Halah binti Uhaib. Jadi ibunya Hamzah bernama Halah binti Uhaib. Kemudian yang kedua adalah Abbas. Ibunya adalah bernama Qailah. Jadi Abdul Muttalib punya beberapa istri. Dari istri Halah punya anak Hamzah. Dari istri Qailah punya anak Abbas. Wa ummuhu Qailah bintu Hibban. Fa amma Hamzah fa huwa ammuhu. Hamzah itu pamannya Rasulullah. Wa akhuhu minar rodha'ah. Dipaman tapi sekaligus juga pernah menyusu bareng. Jadi saudara sepersusuan dengan baginda Rasul. Nah, pernah sama-sama menyusu. Ardu'athuma Thuwaibah. Pernah sama-sama menyusu pada Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi Nabi Muhammad pernah di samping menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, pernah menyusu di waktu kecilnya kepada Thuwaibah. Lah, pada saat menyusu kepada Thuwaibah, termasuk Thuwaibah menyusui Hamzah. Jadi Hamzah itu ya paman, ya saudara sepersusuan.
dari jalur nasabnya itu paman, kalau dari jalur sepersusuannya itu saudara. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinina. Usianya lebih tua 4 tahun dengan Nabi. Wa kana asadallahi wa asad Rasulillah. Hamzah, Sayyid Hamzah itu berjuluk Asadullah atau Asadu Rasulillah, singanya Allah atau singanya Rasulullah. Saking pemberaninya, Hamzah itu dijuluki dengan singa. Kalau memimpin sebuah peperangan itu luar biasa, garangnya bukan main, dan beraninya luar biasa. Sampai kemudian dijuluki dengan Asadullah, singanya Allah. Syahida Badron wa Uhudan. Sayyid Hamzah ini mengikuti perang Badar, juga mengikuti perang Uhud. Wabiha ustushida. Lalu Sayyid Hamzah gugur di medan peperangan saat mengikuti peperangan Uhud. Wabi Uhudin qutila syahidan ala yadi Wahsyin. Saat berperang di perang Uhud, beliau gugur di tangan seorang kafir yang bernama Wahsy. Luar biasa saat itu Wahsy dengan membabi buta menikam, membabat, sampai di sini dicerangkan wa wajadu fihi yauma idzin bid'an wa thamanina jarhan ma baina darbati sayfin wa ta'nati rumhin wa raj'ati sahmin. Bahkan pada saat jenazahnya ditemukan, di dalam tubuhnya Sayyid Hamzah terdapat lebih dari 80 lebih luka. Baik itu luka sabetan pedang, luka kena mata panah, ataupun warajati sahmin, luka karena panah, dan lain sebagainya. Sebutkan sampai kurang lebih terdapat 80 lebih luka dalam tubuhnya Sayyid Hamzah. Waruya annahu sayyidus syuhada. Diriwayatkan Sayyid Hamzah itu pemimpin orang-orang yang mati syahid. Wa fi riwayatin khairus syuhada, yang terbaik di antara orang-orang yang mati syahid di hari kiamat nanti adalah Hamzah. Wa ammal Abbas fakana asghara a'mami. Yang kedua adalah Abbas. Abbas itu paman yang paling kecil, paman bungsu di usianya. Namun di sini dijelaskan meski paman yang paling kecil, pamannya masih muda, paman yang paling muda, namun lebih tua dari Nabi Muhammad 2 tahun. Kalau tadi Abbas Hamzah, Sayyid Hamzah itu lebih tua 4 tahun, kalau Abbas lebih tua 2 tahun. Sayyid Abbas pamannya Rasulullah ini
hadara badrun ma'al musyrikin mukrahan wa usirra ma'aman usirra wa fada yawma idin nafsahu wa aslama qabla fathi Khaybar. Awalnya pada saat perang Badar, Abbas dia di pihak orang musyrik, dipaksa untuk berada di pihak orang musyrik karena saat itu masih kafir. Lalu tertawan oleh pasukan Islam. Tertawan, jadi tawanan perang, lalu ditebus, dia bisa menebus dirinya dan lalu masuk Islam. Wa kana yaktumu islamahu ila yaumi fathi Makkah. Beliau menyembunyikan keislamannya sampai tertaklukkannya kota Mekah. Wa qila aslama qabla yaumi badrin wa kana yaktumu dzalik. Tapi ada pendapat sebelum perang Badar pun yang tadi dia mengikuti perang namun di pihak orang-orang musyrik, sebelum perang Badar pun menurut pendapat ini Abbas sudah masuk Islam namun menyembunyikan keislamannya. Tufiya sanata itnataini wa thalathina wa huwa ibnu thamanin wa thamanina. Sayyid Abbas wafat di usia 88 tahun. Di usia 82 tahun dan di usia 88 tahun. Dan saat wafat disolati oleh sahabat Utsman bin Affan. Pertama namanya Rasulullah Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga adalah Abu Thalib. Abu Thalib ibunya beda lagi. Ibunya Abu Thalib Fatimah bintu Amr bin Abid. Wahya Ummu Abdullah Abi Rasulillah. Abu Thalib ibunya namanya Fatimah binti Amr. Abu Thalib satu bapak satu ibu dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Sebapak seibu dengan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Muttalib kakeknya itu punya istri banyak. Jadi dari Halah lahir Hamzah, dari Qailah lahir Abbas, dari Fatimah lahir Abu Thalib, lahir Abdullah, yakni ayahnya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu benar-benar saudara dekat, karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kebetulan Abdullah dengan Abu Talib itu ibunya sama, beda dengan ibunya Hamzah maupun Abbas. Wasahihu annahu mata kafir. Di berbagai kesempatan saya sering menjelaskan tentang wafatnya Abu Thalib, bahwa Abu Thalib memang wafat dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Wa amma Abu Thalib, nama Abu Thalib adalah Abu Thalib, wa kunyatu. Walladzina qalahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani 'anis Subuki, dari Imam Subuki. Anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Aba Thalib ba'da an tuwfiya 'alal kufri ahyahu Allah taala wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu keterangan dari Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, riwayat dari Imam Subuki, bahwa
pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib itu betul wafat, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Namun setelah wafat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Abu Talib untuk hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita sebagai orang-orang yang memiliki ta'adduban tata krama, memiliki ta'ziman, menjaga perasaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhusnudzan bahwa betul Abu Talib mulanya mati dalam keadaan kafir, namun kemudian kudratnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah atas doanya Nabi Muhammad, lalu menghidupkan kembali untuk hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu wafat kembali. Ini sebagai acuan bagi kita yang memiliki tata krama, tidak berani mengatakan Abu Talib kafir, karena betapa jasanya Abu Talib terhadap agama Islam. Agama Islam bisa lestari sampai sekarang ini adalah diantaranya jasa Abu Talib yang benar-benar menjadi garda terdepan, pembela Nabi Muhammad, menjadi tameng bagi Nabi Muhammad. Karena ketika Abu Talib masih hidup, tidak ada satupun yang berani menyentuh Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab sekalipun perhitungan kalau mau menyakiti Nabi Muhammad, karena akan berhadap-hadapan dengan Abu Talib pamannya. Dan betapa jasanya Abu Talib inilah kemudian bagaimana kita berani mengatakan Abu Talib itu kafir, sementara Abu Talib dalam sebuah riwayat secara hakikatnya memang dalam kehidupan sehari-harinya saat itu Abu Talib belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dari syair-syair yang diungkapkannya menunjukkan hakikatnya Abu Talib adalah orang yang Islam. Aiqantu bi anna dina Muhammadin min khairil adyani dina, dalam sebuah syair. Saya meyakini bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang paling baik di antara agama-agama yang ada. Dan dibuktikan lagi dengan keterangan ini, keterangan dari Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang riwayat dari Imam Subuki, ini menguatkan bahwa Abu Talib saat itu dibangunkan kembali, telah memang benar-benar mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah, karena saat itu konon dalam sejarah ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut itu dikelilingi oleh para pembesar-pembesar Quraisy yang terus menjaga agar jangan sampai di akhir hayatnya Abu Talib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai meninggalnya, akhirnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selepas para pembesar Quraisy itu keluar dari jasadnya Abu Talib, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali atas doanya Nabi Muhammad, bangun kembali, hidup kembali Abu Talib, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu wafat kembali. Qala Syekhuna al-Allamah As-Sijini, hadza huwa al-laiqu bihubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang paling layak, yang paling patut untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa amma ihya'ullahi ta'ala li abawai sallallahu alaihi wasallam falid dukhuli fi ummatihi faqat. Wa in kana minan najina li'annahuma min ahlil Islam. Lalu ada juga yang mempertanyakan tentang statusnya orang tua Nabi Muhammad. Betapa orang ini, ada orang-orang yang berani-berani dan dia menyakiti perasaan Rasulullah dengan mengatakan bahwa kedua orang tuanya Rasulullah itu kafir, masuk neraka. Namun kita sebagai umat Islam yang betul-betul menjaga perasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak pernah berani mengatakan kedua orang tuanya Nabi Muhammad itu kafir. Dan ini diperkuat dengan keterangan di sini. Wa amma ihya'ullahi ta'ala li abawaihi sallallahu alaihi wasallam falid dukhuli fi ummatihi faqat. Wa in kana minan najina li'annahuma min ahlil Islam. Bahwa kedua orang tuanya Nabi Muhammad pun pula dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dan masuk kategori umatnya Nabi Muhammad. Mereka semua mengucapkan dua kalimat syahadat. Annahu minan najin, keduanya selamat, keduanya min ahlil Islam. Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, kedua-duanya dalam keadaan masuk Islam setelah dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula Abu Thalib. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah Abu Lahab. Beda ibu lagi Abu Lahab, wa ummuhu Lain bintu Hajar. Lain. Dari sini saja baru ada, paling tidak ada empat istri. Dari istri Halah melahirkan Hamzah. Dari istri Qailah melahirkan Abbas. Dari istri Fatimah melahirkan Abu Thalib dan Abdullah. Dari istri lain melahirkan Abu Lahab. Namanya wa ismuhu Abdul Uzza. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Wa huwa kafir binafsil Qur'an. Abu Lahab kafir dengan nas Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Wa qad ra'ahu fi an-nawmi ba'da mautih. Wa qad ra'ahu fi an-nawmi ba'da mautih bi sanatin akhuhu al-Abbas. Faqala huma halu faqala finnar. Setelah kematian Abu Lahab 1 tahun kemudian, saudaranya yang bernama Abbas, yang tadi Abbas berarti yang satu bapak dengan Abu Lahab, beda ibu, Hamzah bermimpi. Setahun setelah kematiannya bermimpi. Dalam mimpinya Abbas bertanya kepada Abu Lahab, faqala lahu ma haluk. Kamu sekarang dalam keadaan seperti apa? Di mana kamu wahai Abu Lahab? Dalam mimpi itu faqala, jawab Abu Lahab, finnar, aku di dalam neraka. Illa annahu khuffifa anni kulla lailatil itsnain. Wa amussu min baini usbu'i hataini ma'an. Kecuali aku, kata Abu Lahab dalam mimpinya Abbas, kecuali annahu khuffifa anni, kecuali aku setiap malam Senin, aku
menghisap, mengemut, ya, ataupun ya, menghisap jari-jariku, dari jari-jariku keluar air, tetesan air. Wa asyara bi ra'si usbi ila an-naqra allati tahta ibhamihi wa anna dzalika bi i'taqi Thuwaibah hina basyaratni bi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi amri laha bi irdaihi. Kecuali aku, kata Abu Lahab, setiap malam Senin Allah meringankan siksanya kepadaku, aku diberikan tetesan air dengan cara aku menghisap dari ujung jariku. Wa anna dzalika bi, hal itu lantaran dulu pada saat kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat dilahirkan Muhammad, saat hambaku yang bernama Thuwaibah memberikan kabar kepadaku akan kelahiran, agar akan kelahiran keponakanku laki-laki, saking senangnya saya merdekakan dia dan saya menyuruhnya untuk menyusuinya, menyuruh Thuwaibah untuk menyusui Muhammad. Oleh karena itulah aku setiap malam Senin diringankan siksaku dan diberikan kemurahan oleh Allah tetesan-tetesan air yang aku hisap dari ujung jariku. Wal khamisu al-harth. Yang kelima adalah al-harth. Ibunya adalah Thamrah binti Jundub. Wa akbaru auladi Abdul Muttalib. Harith itu paman yang paling tua, ya, putra tertuanya Abdul Muttalib, ya, paman tertua. Harith tidak mengalami diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi belum sempat Nabi Muhammad diutus, Harith sudah meninggal lebih dulu. Kemudian yang keenam, Zubair. Wa ummuhu, beda lagi nih ibunya. Ummu Abdullah. Ibunya Zubair sama dengan ibunya Abdullah, sama dengan ibunya Abu Thalib, yakni Fatimah. Namun Zubair ini dia juga tidak mengalami Islam. Belum sempat Nabi Muhammad diutus, sudah meninggal dulu. Yang ketujuh adalah Jahl. Jahl, ibunya sama dengan ibunya Hamzah, yakni Hala. Jahl. Kemudian yang kedelapan adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah juga seibu dengan Abdullah. Abdul Ka'bah juga tidak menemui Islam. Yang kesembilan, Qatham. Seibu dengan Harith. Namun Qatham dia mati sewaktu masih kecil. Yang kesepuluh, Dirar. Seibu dengan Abbas, yakni Qailah ibunya. Dirar. Nah, kematian Dirar itu di hari-hari Rasulullah mendapatkan wahyu, namun tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Wa kana min fityani Quraisy jamalan wa sakhaan. Dirar ini pemuda yang sangat ganteng, pemuda yang sangat dermawan. Namun meninggal dunia. Kemudian yang ke-11 adalah Ghaidak. Ghaidak. Nah, Ghaidak itu julukan
Namanya adalah Mus'ab. Yang mengatakan namanya adalah Naufal. Fakana ajwada Quraisyin wa aktsaruhum tu'aman wa malan. Ada satu pendapat, Naufal ataupun Ghaidak ini orang yang paling dermawan, orang Quraisy yang paling dermawan, orang yang sangat kaya, aktsaruhum tu'aman, orang yang paling kaya. Dan yang ke-12 adalah Muqawwam bi fathil wawi wa kasriha. Muqawwam itu seibu dengan Hamzah. Itulah ke-12 paman-pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'lam anna ammatuhu sittun ihdaha Sofiyah. Sementara bule atau budeknya adalah Sofiyah. Sofiyah itu ibunya Zubair bin Awam. Sofiyah itu ibunya Halah binti Uhaib yang masuk Islam. Wa qila lam yaslam min ammatin Nabi ghairuha. Keenam bibi ataupun buleknya Nabi Muhammad tidak ada yang masuk Islam kecuali Sofiyah. Di antaranya satu tadi Sofiyah, kemudian ada Arwa, ada Atikah. Yang kedua Arwa, yang ketiga Atikah. Yang keempat Ummu Hakim, yang kelima Barrah, yang keenam Umaymah. Satu Sofiyah, yang kedua Arwa, yang ketiga Atikah, yang keempat Ummu Hakim, yang kelima Umaymah, yang keenam yang kelima Barrah, yang keenam Umaymah. Nah, dari keenam bule ataupun budeknya Nabi Muhammad ini tidak ada yang masuk Islam kecuali hanya Sofiyah. Baik, sahabat pondok kita yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang membahas tentang paman dan bibi ataupun bude dari Nabi Muhammad dari jalur ayahnya. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali Mas Ari, saya tutup. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.